Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Shadaqallahul 'azim. Saudara sekalian, jamaah Laduna Ilma, khususnya terlatih, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan kemuliaan sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di dalam majelis ilmu mingguan, ya. Majelis ilmu mingguan. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmatnya, Allah memberikan nikmatnya kepada kita, dan kita pun sebagai hamba Allah juga mampu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmatnya, bukan digolongkan menjadi hamba-hamba yang kufur akan nikmatnya, insyaallah. Selanjutnya yang kedua adalah salawat dan salam, tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita tercinta baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat. Semoga kita insya Allah kelak yaumil akhir kita akan bersama dengan Nabi kita yang tercinta, penghulu para Nabi, dan beliau adalah pembuka pintu pertama surga. Insya Allah kita akan bersama-sama dengan beliau. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nasihat pertama di dalam majelis ilmu pada malam hari ini adalah mari kita sama-sama membaca, di mana ini adalah perintah daripada Allah dan wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah. Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah. Maka setiap saat, setiap detik, apalagi kita sebagai perilaku orang-orang tasawuf, ya, orang-orang yang bertorekoh, orang-orang yang meniti pada titian Siratul Aulia, meniti pada titian Siratul Aulia. Apa titian Siratul Aulia itu? Yaitu jalan menuju menjadi kekasih Allah. Itu cukup berat, ya. Maka langkah awal dan setiap saat, setiap hari adalah mari kita membaca. Iqra. Apa yang dibaca di dalam proses perjalanan toreko adalah kita membaca setiap perjalanan diri kita. Perjalanan diri kita terbaik. Saya ulang lagi. Kita baca perjalanan diri kita, atau bisa dikatakan mengintrospeksi diri kita. Sudah seberapa jauh peningkatan iman kita, sudah seberapa jauh peningkatan keyakinan kita,
Tidakkah hari ini keyakinan kita meningkat kepada Tuhan atau justru mundur? Ya. Adakah peningkatan kecintaan kita kepada Allah atau justru kita udah kecintaan kepada Tuhan? Ya. Kemudian apakah kita kemudian bertambah nilai riyadhah kita kepada Tuhan di dalam nilai perjalanan toreko, atau kita tetap begitu saja atau justru bertambah jauh? Kita ikhra ini, ayo baca dalam proses perjalanan kita menuju Allah ini. Kita membaca diri, apakah kita ini semakin banyak bergelut di dalam urusan spiritual kepada Allah, atau justru kita banyak bergelut dalam urusan duniawinya, tertarik urusan dunia. Karena hidup kita ini dua dimensi loh ini, yaitu bersifat materi dunia dan satu lagi materi ilahiyah. Ya. Alam rohani ini adalah alam ilahiyah, jasmani ini adalah materi dunia. Jadi saling tarik menarik. Mana yang kuat itu akan menarik. Nah ini yuk kita baca sama-sama. Imam pun setiap saat membaca ini. Tafakur diri. Makanya ada waktu-waktu yang kita gunakan. Setelah sholat, misalnya sholat fardu kita lakukan. Kita zikir, kemudian kita bertafakur. Pada 1/2 malam kita bertafakur. Mau tidur juga demikian. Bangun tidur juga demikian. Kita lakukan itu semua. Agar apa? Agar kita bisa bermuhasabah dan kita memperbaiki diri kita. Itu nasihat pertama. Yang kedua, saudara sekalian, penyampaian pada malam Jumat yang lalu bahwa kita ini adalah makhluk yang terbaik. Kita ini dijadikan Allah menjadi khalifahnya. Ya, khalifahnya. Yang luar biasa apa? Bahwa Allah tidak membutuhkan kita sebenarnya. Tapi dalam mengurusi bumi, Allah membutuhkan kita pada hakikatnya. Kenapa demikian? Karena kebesaran dan keagungan Tuhan itulah. Sehingga Allah tidak bisa sampai kepada dunia yang bersifat fana ini. Ingat peristiwa Musa alaihissalam. Pada saat Nabi Musa meminta agar Allah menampakkan dirinya. Ya Musa, aku nggak mampu. Kau tidak akan bisa melihat. Zatku nggak akan bisa masuk ke dalam dunia ini. Baru nurnya aja, cahaya Allah itu sudah meledak buminya ini. Apalagi zatnya. Nah, dalam kondisi konteks seperti ini, apakah bisa dipaksakan Allah mengurusi dalam bersifat zatnya? Tidak. Maka Allah hanya bisa memberikan satu sifat nurnya. Ya. Nurullah yang membias di dalam alam semesta ini, sehingga alam semesta ini menjadi terang benderang dan cahaya. Nah, siapa yang mengurusi itu? Manusia. Menjadi khalifah. Maka Allah katakan kepada makhluk lain, para malaikat, aku akan ciptakan manusia untuk menjadikan khalifahku mengurusi bumi. Nah, siapakah khalifah itu? Maka kemarin sudah didapat. Ada sebuah dalil yang baru dibaca kemarin. Nah, nanti diulas lagi itu dibaca kembali. Siapakah khalifah itu? Selain memang ciri-ciri khalifah tertera pada Maqaman Mahmudah. Tapi di sini ada satu hadis yang tersembunyi, ya, yang tersembunyi di dalam Ma'rifatul Khalqinas, ya, Maqasid fi Khalqinas ini tentang khalifah. Nah, untuk itu silakan saudara Imam Ahmad membaca. Siapakah khalifah itu sebenarnya menurut Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Allah, rahmatilah khalifah. Ya Allah, rahmatilah khalifahku. Itu doanya baginda Rasulullah. Terus? Para sahabat lalu bertanya, Ya Rasulullah, siapakah khalifahmu? Ya. Beliau menjawab, orang-orang yang datang sesudahku. Ya. Mengulang-ulang pelajaran Ya. hadis-hadis dan sunnahku
dan mengajarkannya kepada orang-orang sesudah. Ya itu. Jadi salah satu ciri khalifah adalah dia mempelajari hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah, sunnatullah wa sunnatul rasul. Terus apakah sekali mengulang? Tidak. Berulang-ulang. Di dalam konsep majelis begini, dari forum majelis ilmu ini, diulang-ulang ini. Agar apa? Di balik kajian-kajian itu menambah khasanah ilmu, menambah khasanah terus begitu, mendapatkan sesuatu yang baru, memberikan pengertian dan keyakinan di dalam diri kita. Itulah khalifah sebenarnya. Salah satu ciri khalifah seperti itu. Makanya kalau kita masuk di dalam konsep tentang maqaman mahmudah dan kita ingin benar-benar dijadikan khalifah, ya ini caranya. Salah satu wadah majelis ilmu, majelis zikir, ya. Kemudian ada pembahasan dari dalil hadis yang beruri, sudah kita masuk di dalam konsep khalifah yang sebenarnya. Dan enaknya apa? Rasulullah mendoakan kita, Masya Allah. Ini dia majelis. Bahwa setiap manusia itu Allah ilhamkan dua. Satu jalan kefasikan dan satu jalan ketakwaan. Seperti pertanyaan Imam kemarin. Bahwa jalan kefasikan dan jalan ketakwaan itu diberikan kepada asal dan nafsu kita. Bukan ruhnya. Kalau takwa itu ruhnya. Ya. Sehingga manusia ini untuk menjadi khalifahnya itu harus memilih jalan mana yang harus dicari. Nah, orang-orang yang sudah masuk di dalam khalifah tadi, dia telah menggunakan jalan ketakwaan menjadi solusi jalan kehidupan dia. Tapi bagi orang-orang yang masih dalam jalan maksiatan, dia mengambil jalan bukan khalifah, masuk menjadi hamba syaitan. Makanya kenapa kemarin Imam berpesan, ayo ajak anak-anak kita. Ini ada anaknya Saudara Iksan, ada Jupri. Alhamdulillah, dua. Kalau anak saya satu, Aditya, sering ikut. Ini yang satu ini masih belum mau ikut-ikut. Alhamdulillah ini. Berarti sudah mau diajak. Karena apa? Yang justru yang muda-muda begini. Jangankan yang muda, orang sendiri aja. Kadang-kadang jalan kefasikan, jalan ketakwaan ini masih. Ya. Kadang-kadang kita ambil jalan kefasikan, kadang-kadang kita ambil jalan ketakwaan. Terus begitu. Jalan kefasikan diambil, jalan ketakwaan diambil. Tidak murni pada jalan ketakwaan. Ini yang sangat beresiko ini. Ya. Apalagi yang masih muda, itu gampang digoncangkan. Mana yang diambil. Dan Allah memberikan jalan itu. Jadi kalau kamu jalan kefasikan kamu ambil, ya kamu ujungnya ke sana. Nah, kalau jalan ketakwaan diambil, ya surga lah jalannya. Kalau kefasikan, ya neraka jahanam jalannya. Ya, ini jelas. Pertanyaannya adalah, kita mau mengambil yang mana? Kalau kita sudah usia 40, 50 tahun, itu kebanyakan rohani sudah mulai menyadari. Ya, dengan ketidakmampuan diri, fisik juga mulai lelah. Ya, tujuan-tujuan sudah anak-anak juga sudah besar. Kita mau balik lagi kepada anak-anak lagi, nggak bisa. Badan sudah nggak kuat. Ya, nah, di sini mulai rohani mulai sadar, disadarkan dengan usia tadi. Akhirnya apa? Dia ambil mulai jalan ketakwaan. Tugas orang tua memberikan contoh yang terbaik, baik lisan maupun perbuatan. Nah, imam ini tidak banyak berbicara kepada anak-anak, tapi perbuatan. Mereka lihat imam sholat terus, subuh terus sholat. Mereka lihat itu juga didikan kepada anak-anak, sehingga mereka melihat orang tua sholat tidak boleh ikut, zikir, majelis dia ikut. Walaupun sekarang melalang buana, tapi insya Allah ke depannya dia akan menyadari bahwa langkah yang diambil adalah itu khalifah. Ya. Jadi khalifatullah adalah mengulang dalil-dalil hadis, yang berikutnya adalah kemudian memperbaiki seluruh kerusakan. Itu baru khalifah. Ya.
Sudah luar biasa di situ. Tapi kemudian khalifah tidak berhenti di situ karena pelajaran tentang Maqaman Mahmudah tidak berhenti pada Khalifatullah. Kita bisa meraih pada makom yang lebih satu tingkat lagi, satu tahap lagi. Apa itu? Aulia Ta'ala. Dan walaupun berat, tapi itu juga harus teraih. Maka dikatakan bahwa orang yang berjalan pada titian Siratul Aulia selalu dia membaca dirinya, bukan membaca orang lain. Makanya nggak banyak kita membicarakan orang lain. Ya, kita baca diri kita. Sudah seberapa jauh ya Allah meningkatkan, ya Allah berikan petunjuk macam-macam. Ya, untuk apa? Agar kita tahu perjalanan kita sampai ke Tuhan sampai sejauh mana. Sudah berapa banyak orang yang bermahabbah kepada kita, mencintai kita. Berapa banyak yang minta nasihat kepada kita. Itu menjadi tolak ukur. Ya. Itu Siratul Aulia. Nah, kita bahas beberapa dalil setelah khalifah itu, kita masuk di Siratul Aulia. Tidak semua di layar sekali. Silakan Siratul Aulia. Quran surat Al-Maidah ayat 100 yang artinya katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Tidak sama yang buruk dan yang baik. Walaupun yang buruk itu banyaknya yang buruk itu apa itu? Banyaknya yang buruk itu menarik hati. Kenapa menarik? Karena kesan itu bagus pak. Ya, sulap-sulap itu, yang di atas air bisa terbang. Ya, apakah itu kebaikan? Banyak menipunya loh. Tapi indah itu dilihat. Tapi tasawuf, zikir, kebaikan, ngamati. Zikir begini, zikir tambah susah. Kenyataannya begitu. Ya. Ekonomi tambah berat, zikirnya, stop dulu. Kerja dulu lah, kalau gini mati doang ini. Pemikiran itu ada, percaya juga. Ya. Imam ini juga ngalami gitu, jadi bisa ngukur. Karena orang ini sama kok, manusia juga kok. Ya. Nah, saat pemikiran-pemikiran itu ada di situ, yang buruk dan yang baik, nah, pilih hai orang berakal. Kalau ingin bertakwa kamu, maka gunakan akal kamu, mana yang baik dan yang mana yang buruk. Jangan orang banyak pilih yang buruk, kamu ikut yang buruk itu. Menarik bagi kamu di situ. Jangan. Kalau itu ada kebaikan, walaupun harta kamu sendirian di situ, duduk di situ. Ambil itu di situ. Kita istiqomah di situ. Kalau kita sudah mengambil jalur Siratul Aulia di situ, ingin menjadi kekasih Allah, sudah habis kalau habis di situ. Kalau enggak kita rugi perjalanan ini. Kalau imam sudah berpikir, wah ini lagi butuh misalnya. Kemudian kerja di tambang deh, dapat duit lagi. Kalau sudah sekian lama, hampir 20 tahun ini meninggalkan semua itu kemunduran. Kenapa? Dulu meninggalkan pekerjaan untuk tasawuf. Nah, sekarang kemudian kembali kepada pekerjaan, meninggalkan tasawuf. Itu kemunduran. Nah, katanya nih Pak, kerugian yang besar kalau kemudian itu kita lakukan. Sudah ibarat sudah kepala tanggung, kaki dan badan sudah masuk antiulus sekalian. Gitu. Dan Allah akan menguji keyakinan itu dalam istilah itu. Ya. Semuanya ini ikut PNS semua. Walaupun jauh, pergi. Asalnya kedodoran. Ya. Nah, kita mau pilih yang mana? Walaupun sebenarnya itu baik. Ini juga baik. Nah, kita suruh mengambil. Mana yang terbaik? Tidak gampang itu. Percayalah. Nah, jamaah ini banyak mendapat pilihan, dua pilihan ini, opsi ini ya, yang kemudian berantakan di tengah jalannya. Ya, ini
Demikian. Makanya itu tidak terlalu memaksakan kepada jamaah. Kalau memang kondisinya seperti itu, ya sudah, cari usaha dulu. Gerak. Karena ada amanah. Anak dan istri yang harus makan di situ. Coba kalau semua itu nggak ada, kita pikir enak itu kita. Kita tinggalkan, kita cuek, kita hanya zikir, kemudian tinggalkan anak istri nggak makan. Salah. Ya. Kalau kita kerjaan tiru, kemudian zikirnya ditinggal, juga salah. Bagaimana menempatkan di tengah itu? Nah itu, ini harus pandai di situ. Gunakan akal kamu, hai orang yang bertakwa. Jadi jelas itu jawaban bahwa hanya orang yang akal. Berarti makhluk yang tidak memiliki akal, tidak bisa sampai bertakwa. Siapakah makhluk yang memiliki akal? Nggak ada, cuma manusia. Memang kadar keimanan ya semakin mendekati akhir zaman itu semakin menurun. Semakin menurun. Maka bersyukurlah kita. Yang mau ini baca Quran masih bisa nangis. Itu bersyukur itu benar. Walaupun nggak ngerti artinya, tapi tiba-tiba nangis. Karena apa? Karena Allah. Rindu karena Allah. Mendengar sesuatu mau nangis. Tentang dari hadis begitu baca riwayat-riwayat Nabi masih bisa kebawa rasa, itu sudah luar biasa, sudah lumayan, imannya masih bagus daripada tidak sama sekali kosong gitu. Berarti selama hidup jarang menggunakan hati, terlalu banyak menggunakan akal. Kenapa orang nangis? Akalnya dipakai, hatinya tidak. Tapi kalau orang banyak menggunakan hati, rasanya jadi lebih kuat gitu. Nah, makanya yang masih muda-muda ini jaga, di surga itu ada khamar, ada susu, jadi jangan minum ini. Minum ini di surga. Di sana khamar, egar sama khamar di sana. Itu mabuk, tapi mabuknya asik di sana. Kalau di sini mabuknya ada setan soalnya. Jadi kalau mau mabuk sudah pening, wah itu repot, bisa bunuh, bisa memperkosa, macam-macam. Kenapa? Setan membisikkan jalan kesesatan. Tapi kalau di surga nggak ada mabuk. Tapi enak mabuk. Semoga gitu. Kita nanti sama-sama mabuk. Imam juga mabuk jangan. Ya? Karena jangan khawatir. Kalau mabuk di sini, mabuk di surga ya. Lanjut. Pahala dunia bagi orang bertakwa. Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ya. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ini loh. Coba ulang. Pelan-pelan. Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Ya, penduduk negeri itu besar, cukup besar. Ya. Ini juga berlaku kepada pribadi kita yang kecil. Jikalau keluarga kita yang di dalam internal kita itu beriman semua, bertakwa semua, ya, kalau penduduk negeri, ya, Allah jadi pasti, Allah jadikan pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Maha menepati janji. Pasti Allah turunkan apa? Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah. Berkah melimpah. Langit dan bumi. Jadi kalau kita ini benar di hadapan Tuhan, pasti nggak susah lah. Karena berkah dan rahmat itu sudah luar biasa, barokah. Uang misalnya 1 juta itu lama 1 tahun habis, bisa jadi. Habis ini dulu, ada aja. Ada orang kasih kiri, ada kanan, ada selamatan, kenduren, macam-macam, Masya Allah. Luar biasa. Ayo kita suburkan majelis ini agar barokahnya muncul, rahmatnya muncul kembali. Ya. Ajak anak, ajak istri semua. Supaya dia, Pak, barokahnya muncul kembali. Kita kembali ke tempo dulu kalah. Sekarang agak menurun lagi.
semangat majelisnya itu. Harus dikuatkan lagi. Silakan. Lanjut. 5. Takwa adalah langkah menuju jalan kewalian. Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63 yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi gini, kita ini kan sudah memproklamirkan diri menjadi orang kekasih Allah, wali Allah. Ingat, kekasih Allah. Jadi ilmu yang tertinggi itu, ini bukan urusan pengobatan dan lain-lain seperti yang dilihat itu. Ngobati jago banyak yang bukan di situ. Titiknya bukan di situ. Ya. Berkelahi dengan setan, kesurupan, bukan di situ. Itu hanya di dalam laduna ilma itu hanya sebagai tolak ukur saja bahwa ada keilmuan yang Allah berikan di dalam proses perjalanan qadar kepada Allah, irji ila rabbi, mendekat kepada Allah. Hanya tolak ukur aja. Oh, hebat wahyu-wahyunya, jadi wali sini pakai sorban, ya, menjadi imam. Bukan itu, bukan di situ. Titiknya bukan di situ. Itu hanya tolak ukur aja bahwa ngoni ini sudah mulai jalan mendekat. Ya. Yang sudah imamnya belum tentu, itu kita membantu guru besar kita untuk menyampaikan ini, mengajak, mengumpulkan dan mengajak. Dan berbicara tentang hadis-hadis yang diulang-ulang. Ini khalifah. Ya. Tapi imam yang benar ya, artinya luar biasa. Ya. Tapi kita harus berupaya pada titik itu. Ya. Terus apa sebenarnya kekuatan ilmu yang sebenarnya itu? Jikalau kalian ya, mampu tidak ada rasa sama sekali kekhawatiran dan kesedihan di dalam segala aspek hidup, itu sulit sekali. Dan di situ titiknya ketinggian ilmu itu di situ. Gitu. Jadi puncak ilmu dikala saudara dalam hati, dalam jiwa itu tidak ada rasa khawatir. Al-kawufun alaihim walahum yahjanun. Tidak khawatir dan bersedih hati dalam seluruh kondisi. Jago. Mau mati tetap tenang. Kenapa? Yakin bahwa ini ketemu Allah. Tenang aja. Tidak ada rasa takut. Sakit juga begitu. Biasa aja. Miskin juga demikian. Kaya juga tidak menjadi gembira. Ya. Maka apa? Ujian ini memang harus ada. Jadi bukan Allah itu tidak sayang sama orang, tidak. Makanya beberapa dalil sulit dicerna. Allah mencintai kita kok dibikin susah kita ini. Ya, dibikin sengsara, susah ekonomi sampai tidak makan. Tapi Allah sayang. Maksudnya Tuhan itu apa? Maksudnya Tuhan ingin menempa kita. Nah, saat kamu diuji miskin, apa yang muncul di dalam hati kamu? Masih khawatir kah? Masih sedih kah? Masih takut? Kalau itu yang ada, berarti belum sampai titik lakawun alaihim walahum yahjanun. Belum titik kekasih Allah di situ. Ya, kalau di situ masih mengaku belum apa-apa. Gitu loh. Dan sekarang ini banyak mengaku sudah petunjuk. Walian saya ini sudah lakawun alaihim mukhlisina lahudin. Dan itu disampaikan saya imam semua. Imam ini semua sudah mukhlisin lahudin dia sih. Tanya. Itu. Saya ini sudah wali. Tidak boleh udah begitu. Malu, harusnya malu. Bicara seperti itu. Tidak boleh. Karena saat Allah menguji pada titik kewalian belum tentu kita mampu. Ya. Huru hara terbesar sakratul maut, bisa gak kita jalani? Nah, ujian ini harus ada, nggak boleh lari. Jadi ngoni yang sudah masuk dalam rekod dan aulia, laduna ilma ini, jangan lari dengan ujian itu dah. Makanya Imam sudah katakan, Imam Hadi di Manisru tidak kemana-mana. Karena Imam sudah melalui itu proses itu dari Allah. Sampai ke Ampel itu, ngoni pikir ke Ampel itu senang itu. Itu ada
ada sesuatu yang bersifat zawhar gaib yang hanya imam yang merasakan. Saya sampai pamit sama itu, saya harus jalan dulu, halwa dulu. Karena saya minta teman di sini nggak ada jamaah yang bisa. Saya telepon Indra, enggak teman imam. Sudah diambil salah 3 minggu saya menenangkan jiwa itu. Ada gejolak bisa, dan itu proses, semua berproses. Ya. Makanya dulu imam lantang sekali. Di Bantaran naik khotbah, senang, cara, senang sekali. Apa yang muncul? Oh, bisa bicara di mimbar. Ya kan? Senang, berarti sudah disampaikan. Ternyata di balik itu semua bukan itu fungsinya. Ya. Apalagi yang kita kemudian terkenal, bukan di situ titiknya. Pelajari agama itu ternyata bukan. Hanya diuji sedemikian rupa sampai apa ujiannya. Imamnya diam aja itu. Digoncang keyakinan kepada Tuhan sampai pada titik itu. Imanannya digoncang, keislaman digoncang, ihsannya digoncang sampai tidak bisa berbicara lagi. Setelah itu dikembalikan lagi. Kembalikan itu sampai, ya Allah, terima kasih. Ternyata ujian kemiskinan itu masih ada yang lebih berat lagi. Kehilangan itu apa? Saat ngoni kehilangan Islam, iman, dan ihsan dalam diri itu sangat mahal sekali. Jadi kita ini masih modal kuat apabila apa? Batang diri kita ini tidak rusak. Silakan harta kita habis, anak kita dihabisi, semua dihabisi. Tapi jangan sampai batang diri kita ini yang dihabisi. Apa itu? Modal Islam, iman, dan ihsan. Kecil kelihatannya. Tapi saat itu hilang dari diri saudara. Kemudian saudara biasa berhadapan dengan Allah berzikir. Terus nggak mampu lagi berzikir. Karena ada hijab di antara diri dengan Allah. Di situ yang terberat. Hilang ketenangan. Maka letak daripada keilmuan sebenarnya tertinggi adalah taqawun alaihim walahum yahjam. Bukan berjalan di atas air, bukan. Ya. Bukan di situ, bukan bisa memecahkan botol, menemukan barang-barang yang hilang, mengobati orang sembuh, bukan. Dulu mungkin senang, jalan sana. Ya, proses bertahap. Allah mendidik seseorang itu berproses sesuai dengan tahapannya sampai titik penjelasan pada titik akhir. Itu sudah akhir. Ternyata kuncinya adalah tidak ada khawatir dan bersedih hati saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci, pegang. Ya, terus lanjut. Quran surat Al-Imran ayat 138 ya artinya. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayo. Quran surat Al-A'raf ayat 35 yang artinya, hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepada ayat-ayat itu, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan kebaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berpihak. Yaitu terakhir. Bertakwa dan melakukan perbaikan. Lakukanlah perbaikan. Itu fungsi khalifah di muka bumi. Membuat barang yang rusak menjadi baik. Barang yang tidak berguna menjadi berguna. Tanah yang kosong dijadikan bermanfaat. Itu khalifah. Tuhan membutuhkan kita itu di situ ternyata. Kuncinya di situ. Jadi kalau kita punya tanah luas dibiarkan, kita kena dosa. Ada hadisnya itu. Kalau tanah ada 2, 3. Yang lain nggak digunakan apa? Suruh jual kemana-mana. Jangan dibiarkan begitu. Atau dimanfaatkan. Jadi lakukanlah perbaikan. Bertakwa dan lakukan perbaikan. Tuhan
melahirkan kita, bukan melahirkan, menciptakan kita, ya, kita ada. Itu tugasnya. Kalau kita tidak melakukan perbaikan itu, kita bukan khalifah sebenarnya. Ya. Kita perbaiki diri kita, jangan merusak diri. Karena khalifah itu memperbaiki diri orang lain, keluarga kita. Kita perbaiki. Ajak anak-anak datang kemari, ajak istri-istri. Kalau nggak bisa menasihati bini, kasihkan imam-imam yang nasihati. Seperti itu. Ayo diajak semua sebelum kita mengajak orang lain. Nah ini akhirnya apa? Majelis kita kan kita hidupkan, kita besarkan. Ini adalah ladang kita untuk memperbaiki diri kita, anak kita, istri kita, seluruhnya diajak semua. Itu. Jadi memperbaiki. Makanya imam yang nggak kepakai, ayo bikin semua tanaman ini aja. Yang rusak-rusak di sana ini. Kayu banyak yang rusak, bikin untuk tempat-tempat tanaman. Kalau rusak, tanah yang padepokan yang seperti itu, kita manfaatkan. Itu khalifah. Kalau kita membiarkan, maka barokah dan rahmat tidak diturunkan. Jadi jangan heran kalau kemudian jamaah kita ini, sebenarnya banyak, besar jamaah alternatif ini. Tapi 1 tahun ini tidak ada aktivitas sama sekali. Tidak ada majelis besar. Tidak ada yang bertanya ke imam, ada majelis besar? Tidak ada sama sekali. Apakah sudah buta, sudah tuli, sudah mati ya bagi kita ini? Gitu. Tidak ada aktivitas sama sekali, Masya Allah. Apa nggak dituntut kita di hadapan Tuhan? Nah, kalau kita memiliki sifat seperti ini, semua kita arahkan. Ayo. Kita sama-sama kembali. Nah ini yang berat, setannya ini yang berat. Karena lawannya ini adalah iblis laknatullah yang tidak mau kemudian kita. Orang tapi pasti kita akan tercerai berai. Nah, tinggal kita aja, apakah mau seperti itu atau tidak. Tergantung diri kita, jangan salahkan Tuhan. Kitanya ini kita perbaiki. Maka perbaiki dari diri Anda dulu. Keluarga, baru orang lain. Intinya di situ. Maka majelis ilmu ini apapun terjadi, tetap harus ada. Tadi jam 9, 1, 2, ya kita tunggu. Salah-salah majelis 1 orang. Ya. Alhamdulillah ini ada lebih dari 10. Semoga ke sana kita semakin baik. Itu konsep ada di dalam diri. Bukan hanya kita sudah tahu tentang pengetahuan laduna ilmu, bukan di situ letaknya. Tahu harus kita aplikasikan, kita implementasikan. Sudah tahu pelajaran itu. Bukan cuma di situ titiknya. Kita berbuat, bertakwa. Nah, ini jalan ketakwaan. Baru jalan ketakwaan, belum bertakwa. Baru melakukan perbaikan. Kita temukan 2 itu. Kalau itu terjadi, maka kita tergolong orang yang beruntung. Tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena Allah jamin rezeki kita. Itu pasti. Makanya bandingkan dulu waktu kita lagi giat-giatnya dengan sekarang. Itu pasti akan terjadi perbedaan rezeki kita. Beda. Barokahnya berbeda. Ya? Dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita kuatkan lagi dan sampaikan kepada jamaah. Kita lebih dekat lagi. Keluarganya lebih baik lagi. Silaturahminya lebih banyak lagi. Supaya barokah dan rahmat ini turun. Saya rasa itu yang bisa Imam sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, majelis adalah ladang kita mendapatkan nur majelis. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat kemudian seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, ya, takwa di jalannya, terus kemudian dipimpin kita ke jalan terus jalannya Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.